Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Bapak sudah hadir di mata pelajaran seni lukis pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan kelas dulu, terus nantinya kita lanjutkan dengan berdoa, ya. Untuk siswa-siswa Bapak itu mohon diperhatikan sampah yang berserakan di tempat duduknya masing-masing. Fitri itu sampahnya, minumannya tolong dibersihkan dulu ya. Iya, baik Pak. Iya. Arif, duduknya diperbaiki, ya seperti itu. Siapa? Alhamdulillah, keadaan kelas kita sudah bersih, dan kebersihan di dalam kelas itu akan meningkatkan kenyamanan. Dengan kenyamanan itu kita akan mendapatkan inspirasi atau ide-ide yang luar biasa nantinya, ya. Tolong ketua kelas Yadi dipersiapkan teman-temannya, berdoa dulu kita. Oke, kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah sudah hadir semua, tapi tadi Bapak ambil absen dan ada 2 orang yang belum masuk, itu ada Tono dan Rudi. Itu ada yang tahu kemana teman-temannya? Sakit perut Pak tadi katanya. Si Tono WhatsApp saya Pak. Tadi WhatsApp saya kayak gitu Pak. Sakit perut. Mudah-mudahan cepat sehat dia, biar bisa bergabung dengan kita kembali supaya materi atau tugas kita, tugas dia tidak terlalu jauh, ya. Nanti Amin, kita ya, berkoordinasi juga sama teman-teman supaya tugas-tugas kita selesai semua dan bareng, ya, tidak ada yang tercecer. Ya Itu Pak. kita harus Ya Pak. baik. Untuk masuk ke inti pembelajaran hari ini, kita akan review dulu materi-materi yang ada di pembelajaran minggu lalu, ya. Siapa yang tahu pembelajaran minggu lalu tentang alat dan bahan? Iya Pak, alat dan bahan dalam melukis, iya kan Pak? Apa? Kurang kedengaran sama Bapak? Alat dan bahan dalam membuat lukisan kan Pak, minggu lalu materinya? Ya. Iya. Alat dan bahan itu kalau dalam melukis itu tentu kita ada apanya? Salah satu. Kuas Pak. Ada cat Ya, Pak. kuas. Pensil Pak, pensil. Ya. Kanvas Pensil ya, Juga. Kanvas. Ya, kanvas seperti itu. Palet Pak, palet. Apa yang Bapak sampaikan itu kedengaran ya. Kalau alat dan bahan kita harus bisa membedakan mana yang bahan, mana yang alat, ya. Siapa? Iya Pak. Iya Pak. Ini Bapak juga mau menampilkan, tapi mana ini? Sudah nampak covernya? Sudah Pak. Sudah Pak. Pak tayangkan ini ya. Nah, pada materi inti kita pada hari ini adalah kita langsung praktek, soalnya pada pembelajaran sebelumnya itu kita sudah mempelajari apa-apa itu teori melukis, bagaimana tekniknya, bagaimana prosesnya gitu. Jadi pada pertemuan kali ini kita sesuai dengan perjanjian minggu kemarin, kita
akan langsung step by step untuk bagaimana cara melukis seperti itu. Terus dari cover yang kalian lihat itu bisa dibaca? Bisa, Bisa, Pak. Pak, bisa. Bisa. Lihat. Maizal Fitra, tolong duduk di tempatnya masing-masing supaya teman-temannya tidak terganggu. Maizal memang suka lasak dia, Pak, pindah-pindah biasa sama dekat Arif. Ya, tolong kita pandu bersama ya. Nah, Arif, Hadir, Pak, hadir. Hadir. Ya, Pak. ya, bisa dibaca bisa dibaca gambar dari cover yang Bapak tayangkan? Itu kayak ini, Pak, ya, satelit gitu ya, Pak. Banyaknya satelit, Pak. Oh, satelit ya? Iya. Oh, ya, nanti Bapak luruskan ya. Kita ambil lagi. Ratnayanti, apa ya yang nampak di cover? Yang nampak itu tulisan membuat karya seni lukis realis, mata pelajaran seni lukis, kelas 11 lukis oleh Wahyu Kurniawan SPD, Pak. Oh iya, gambarnya yang terkait di situ apa? Apa ini namanya, Pak? Jamur, ulat-ulat Pak, ini itu kayak jamur. Kayak virus corona ini, Pak. Jamur ada juga teman yang bilang tadi. Jamur, tapi yang benarnya adalah sesuai dengan kondisi saat sekarang ini adalah gambaran dari COVID-19 atau virus corona yang kita kenal selama ini yang sudah 2 tahun ya melanda kita di Indonesia khususnya, supaya ini cepat-cepat berlalu seperti itu. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin. Supaya pembelajaran kita bisa kita lakukan leluasa seperti dulu lagi. Kapan lagi kita bisa lari-larian tuh di sekolah gitu. Terus juga tidak ada PPKM, apalah namanya itu. Jadi kebebasan itu adalah utama, dan juga kalian terus menjaga kesehatan, memakai masker, protokol, dan menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah yang utama sekarang ini. Sebelum meningkatkan iman kalian juga ditingkatkan ya. Iya, betul, Pak. Betul nggak? Iya, Pak. Setuju, Betul, Pak. Setuju. Mantap. Tangannya gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Terima kasih. Dede, Iya, Pak. setuju Dede? Setuju, Pak. Setuju. Maaf, Pak. Nggak kedengeran. Setuju. Oke. Ini adalah kelas yang luar biasa dan semangat yang luar biasa. Kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, nah, Bapak tidak akan menampilkan banyak-banyak tulisan, tapi dengan kalian membaca gambar itu, seperti yang sudah kita ketahui, gambar itu sudah mewakili dari 1000 bahasa. Pernah dengar kata-kata itu? Iya, pernah, Pak. Ya? Pernah? Pak. Alhamdulillah, berarti kalian tuh sering membaca. Jadi kita usahakan, kita budayakan budaya membaca agar pengalaman itu kita bisa banyak juga. Terus lagi di dalam gambar di dalam gambar ini bisa nggak Ananda simpulkan atau Ananda cerna terlebih dahulu, dicerna dulu sebelum kita simpulkan, dicerna dulu gambar apa sih gitu. Oh, anak Yadi mana Yadi? Ya, Tolong, saya Yadi, Pak. jangan main-main gitu Yadi, jangan menggambar terus. Nanti kita praktek ini. Ini tugas yang kemarin belum selesai, Pak. Oh, belum selesai juga. Iya, makanya saya ambil gambar saya. Nah, Bentuk. jangan seperti itu. Kita harus bertanggung jawab dari setiap tugas-tugas kita. Habis banyak, Pak, tugasnya, Pak, gambarnya, Pak. Capek saya, belum Tapi teman-teman kelar-kelar. yang lain siap. Jadi itu memang pemalas, Pak. Oh,
tolong juga ya dikoordinasikan teman-teman yang belum itu. Biar Yadi tidak ketinggalan pembelajaran terlalu jauh seperti ya. Siap, Pak. Nah, coba Yadi cermati gambar atau tayangan yang Bapak kasih lihat ini. Coba. Itu gambar ini Pak ya, gambar kayak gambar malaikat Pak ya, lagi ngangkat bumi kali Pak ya. Ya, terus kita tampung dulu dari pengamatan yang ya dikirim atau kasih tahu ke Bapak. Terus Firman mana Firman? Hadir, Pak. Coba Firman dikasih masukan atau gambaran ini apa? Kalau menurutku ini gambar fantasi, Pak. Karena dia mengangkat bumi, Pak. Mengangkat bumi dengan apa? Kedua tangannya ya? Dengan kedua tangan mengangkat atau seolah-olah menahan, Pak. Dan kesannya semua ngeblu dia, Pak. Ngeblu. Nah, boleh kita tampung semuanya. Maizal, mana Maizal? Ya Pak, itu apa tuh Pak? Bikin sablon kaos ya Pak ya? Atau bikin lukisan kaos Pak? Itu saya nggak tahu juga Pak. Sepertinya gambar sablon kaos ya Pak ya? Ya. Nah, itu sudah 3 orang kita ambil perwakilan dari teman-teman. Sekarang Bapak simpulkan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kali ini adalah kita menggambar. Pak, maaf Pak, suara Bapak kecil. Kecil ya, Bu? Iya. Ini dah paling dekat ini. Oh gitu. Sama mic-nya. Ya Pak, ya. Halo, Bu. Tapi Halo, masih terdengar, semuanya Pak kedengaran? Guru. Masih. Kalau di saya suara Bapak jelas. Di sini Oke, kecil Pak siap. suaranya Berarti Pak. Kejauhan Ibu mungkin Dedek mungkin. Iya, iya. Iya Pak, siap Pak. Iya. Oke dah. Bapak simpulkan pada pembelajaran kita kali ini kita akan melukis di atas baju kaos dengan menggunakan gaya realis. Dan itu pun tekniknya adalah kita gunakan akrilik di atas kain atau medianya adalah baju kaos. Nantinya dengan demikian kita juga mengenal apa itu merasakan apa-apa saja yang terdampak di situ. Nanti kalian mengekspresikan ide dan gagasan kalian tadi di sebuah baju. Nanti bagaimana prosesnya atau bagaimana bentuk desain kalian itu tadi, itu kan kita membuat 4 sketsa alternatif dulu sebelum kita aplikasikan ke media baju tadi. Kita tidak membuat karya grafis tidak, tapi kita mengungkapkan ide kreasi kita itu kepada baju dan nantinya akan kita pakai dan bisa kita pakai dan layak lah seperti itu. Nah, tahapan persiapannya yaitu kita menentukan objek dulu, objek yang tepat. Maksudnya ini apa? Coba Susi. Objek yang tepat sesuai tema ya Pak? Ya. Sesuai temanya. Ya, sesuai tema. Misalkan, contohnya apa? Kalau masih ngambang atau apa, nanti Bapak tayangkan slide-slide-nya biar memudahkan. Pak, saya berencana mau buat objeknya rambutan. Rambutan itu kan mirip-mirip Pak sama COVID ya. Ada apanya tuh, bulu-bulu rambutnya itu mirip COVID saya rasa Pak. Bisa aja ini Susi. Bisa aja. Terus Yanti, Ratna Ya, Pak. menentukan objeknya seperti apa? Oh, kalau saya
dari bola Pak, bola kasti kan bulat itu Pak. Nah, nanti bisa saya variasikan Pak gitu. Oh ya, boleh. Nanti kita untuk secara keseluruhan di dalam kelas ini dan untuk menentukan objek itu nanti kita pilih dulu, kita eksplorasi dulu ide-ide yang ada di lapangan gitu. Yang kedua itu menyesuaikan objek dengan media lukis. Objeknya itu jangan terlalu rumit, jangan terlalu mudah, tapi adalah tantangan bagi kita di dalam menggarapnya. Ya, kita ini adalah membuat karya seni itu jangan orang melihat udah biasa. Kalau bisa pas orang melihat, orang itu mau melihat yang kedua kali gitu. Jangan pas orang melihat pertama orang nggak mau lagi melihat. Jadi ada kesannya lah di situ, ada penyampaian kita. Jadi kita kan realis, jadi gambar yang kita ambil itu jangan sampai gambar kartun gitu. Sesuai dengan tema kita nanti, menyesuaikan objeknya dengan media lukis, ya. Misalkan anak-anak yang sedang belajar daring itu pengungkapannya di dalam media lukis itu gimana, dengan ukuran yang agak kecil tapi jelas gitu. Teknik yang digunakan, terus lagi teknik apa yang digunakan, itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Itu untuk memudahkan kita, keteknikan itu sudah kita bahas juga, dan itu tidak perlu lagi kita singgung karena kalian sudah paham tentang itu. Di tahap persiapan ada yang belum paham? Sudah Pak. Sudah Pak, udah paham Pak. Sudah. Fitri Sudah, gimana? Fitri, tolong lihat ke depan soalnya nanti juga nggak paham nanti bertanya, ya. Ya, cukup Sudah, paham Fitri? Pak. Sambil memperhatikan. Alhamdulillah. Pada tahap persiapan. Boleh. Siapa? Arif? Pak, iya Pak. Oh, Pak. Sebentar, Bapak catat dulu ya namanya. Iya Pak. Ya, silakan Arif. Ini Pak yang menyesuaikan objek dengan media lukis maksudnya gimana ya Pak? Masih kurang paham saya Pak tadi. Menyesuaikan objek dengan media lukis ya? Iya Pak. Nah, misalkan. Saya taunya Boleh gini bantu Pak. jawab nggak Pak? Bagus. Siapa? Fitri ya? Iya. saya Boleh bantu catat jawab dulu. nggak Pak? Boleh. Ini keaktifan di dalam kelas itu juga Bapak nilai seperti itu. Silakan Fitri. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kalau untuk menentukan objek dengan media lukis, kita menyesuaikan dulu tema yang akan kita ambil nanti. Jadi objek yang sesuai dengan tema lukis apa yang akan kita terapkan nanti pada lukisan yang akan kita buat. Seperti itu kayaknya Pak. Kalau salah mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Fitri. Ada teman-temannya yang lain yang ingin menambahkan? Kalau tidak, baik Bapak simpulkan untuk pertanyaan dari Arif tadi. Jadi menyesuaikan objek yang dengan media lukis itu adalah bagaimana kita memilih objek. Jadi tidak terlalu sulit nantinya. Soalnya objek yang bahan atau ukuran yang akan kita buat itu kan agak kecil karena kita mengingat waktu juga. Ini hanya 2 kali pertemuan, yang satu pembukaan ini, terus besok dan finishing seperti itu yang sudah Bapak atur, seperti itu ya. Jadi untuk objeknya jangan terlalu rumit, yang penting memudahkan kita untuk berekspresi. Contohnya misalkan kita ambil yang sudah Pak sampaikan tadi untuk gambar anak-anak atau media anak-anak, misalkan dia belajar daring tapi di dalam rumah, tapi tidak usah dibuat lingkungan rumahnya, jadi gagasannya aja yang disampaikan gitu.
Gimana Arif, sudah paham? Paham, Pak, paham. Ya, ya. Yang lain bagaimana? Paham, Paham, Pak. Pak, paham. Sudah paham, Pak. Paham. Sudah paham. Syukurlah, berarti bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Bisa, Pak. Nah, hal-hal yang kita sepakati ini ya, ini kita kan belajar kalau berkesenian itu kita juga belajar bagaimana memanage atau kita sebutlah sebuah proyek untuk kita pertama. Jadi sebuah hal-hal yang harus kita sepakati dulu. Waktu pengerjaan kita sepakati 2 kali pertemuan atau 2 minggu ya. Yang kedua, mengganti alat dan bahan jika tidak menyelesaikan tepat waktu. Ya. Terus tempat pelaksanaan di sekolah dan di rumah. Maksudnya, ada yang tahu maksudnya bagaimana? Bisa dikerjakan di sekolah dan bisa dikerjakan di rumah ya Pak ya? Iya. Nanti tugas yang tidak selesai di sekolah itu kita lanjutkan di rumah. Maksudnya seperti itu. Jadi Bapak di sekolah juga memperhatikan proses dari pembuatan karya itu sebelum kalian bawa di rumah. Jadi juga Bapak bisa memantau. Nanti baik dari hasil langsung, nanti kalau sudah hampir siap bisa kalian fotokan ini bagaimananya Pak. Itu kalian kirimkan ke HP atau melalui WA juga bisa. Ya, yang penting kita mudah berkarya, enjoy, dan tidak ada paksaan. Ya, jadi hasil dari karya yang kalian buat itu maksimal nantinya. Yang kedua, selanjutnya melaporkan yang sudah Bapak sampaikan tadi, melaporkan hasil dari proses pengerjaan tadi. Jadi setiap step by step itu kalian foto, nanti dikirimkan buat portofolio atau untuk keterangan tugas kita itu besok per individu ya, jangan per kelompok. Jadi karena masing-masing kalian itu akan membuat sebuah karya yang nantinya mempunyai ide-ide dari karya kalian itu sendiri. Jadi tidak ada mencontoh dari karya-karya siapapun. Jadi orisinil. Ya. Jadi karya kita itu satu-satunya dari ide kita. Yang selanjutnya, kekurangan bahan saat mengerjakan dapat diakses atau diproses melalui untuk proses penyelesaian proyek. Maksudnya adalah kekurangan dari bahan yang akan kita buat nanti itu selain kalian mempersiapkan secara mandiri, itu sekolah juga mempersiapkan. Contohnya cat, seandainya ada kekurangan itu bisa Bapak berikan untuk tambahan. Tapi pas di sekolah ya, kalau di rumah nggak mungkin juga Bapak antarkan ke rumah masing-masing. Ya, setuju ya? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Alhamdulillah, sampai hal-hal yang disepakati, ada yang keberatan? Tidak, Pak. Enggak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Tidak. Pak. Rasanya berat yang mana ya? Ada yang berat nggak? Berat beban hidup saya, Pak. Iya. Curhat dia, Pak. Nanti kita kondisikan bersama ya, penggalangan dana gitu. Terus ini sudah paham, mungkin yang nggak berat itu mengganti alat dan bahan jika tidak menyelesaikan tepat waktu. Nah, itu adalah kuncinya. Jadi di samping kita membuat karya, kita juga harus belajar bertanggung jawab. Ya, ya Nak ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Siap, Pak, siap. Siap. mantap. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh karya pemantik ide tadi ya. Pemantik ide itu pemantik ide. Nah, jadi karya atau objek yang kalian buat itu bersifat realis. Jadi tidak mengada-ada. Kalau sayap memang bentuk sayap. Kalau bentuk orang draperi kain, ya bentuk draperi kain. Ini kan kita lihat itu adalah nakes ya. Tenaga kesehatan yang berusaha menjaga bumi dari
virus COVID yang dia injak itu. Nah, kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan, Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, mudah-mudahan dari karya ini itu kita bisa memantik ide. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini juga dari ekspresi tenaga kesehatan, itu bisa kalian gabungkan nanti bagaimananya membuat di sebuah objek di baju. Terus objek bumi, misalkan kalian buat bumi, bentuk bumi, seperti itu. Dan orang menggunakan masker. Boleh bisa jadi ide-ide yang kalian buat atau yang kalian lihat itu bisa memicu atau menambah wawasan kalian tentang berekspresi itu bagaimana, tapi melalui karya, misalnya kita seni lukis. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau Bapak next? Lanjut, Pak. Oke. Nah, anak kecil. Dari sini kita bisa melihat anak kecil pun juga harus menjaga kebersihannya, baik dari kehidupan sehari-harinya dan juga alat tempat dia bermain, ya. Jadi apapun yang kita buat lakukan, tetap jaga kondisi kesehatan, karena di masa-masa sekarang kesehatan adalah yang nomor satu. Nomor dua, nomor satu itu iman, ya. Sip. Next, kegiatan sosial. Bisa kita lihat ini gambarannya adalah orang-orang itu sudah dibantengi dengan bentuk botol kaca. Jadi dia antara seseorang dengan orang lain itu tidak bisa bersentuhan. Itu adalah efek dari kegiatan efek pandemi yang kita rasakan pada hari ini. Contoh yang kita rasakan. Selain Firman, coba Firman. Siap, Pak, siap. Kegiatan sosial yang ada di rumahmu itu bagaimana? Kalau di rumah biasa, Pak, karena memang anggota keluarga nggak ada yang luar kota, hanya sekitar rumah dan lingkungan aja, Pak. Jadi aman lah ya. Tapi pasti adalah efek dari pandemi ini buat keluarga, terutama keluarga orang-orang dekat kita. Betul ya? Ada ya? Besar, Pak. Besar, mau ya? masuk ke rumah pun harus cuci tangan, gitu dia, Pak. Kalau dulu kan habis ke rumah langsung makan, Pak. Iya. Nggak perlu cuci tangan ya. Dulu kalau sebelum COVID itu cuci tangan setelah makan ya. Itu iya, Pak. Ya, biasanya Maizal seperti itu. Bukannya sebelum makan cuci tangan ya, Pak ya? Iya, setelah makan dia cuci tangan seperti itu, Bu. Setelah COVID dua-duanya dilakukannya, Pak. Ya, takut juga dia, Pak. Iya, kadang-kadang. Tapi di COVID ini, Pak, makan tetap ada cuci tangan, Pak. Ya, betul. Itu karena kita sudah merasakan ya. Sebenarnya objek yang kita angkat pada karya baju lukis kita nantinya itu adalah suatu efek dampak sosial yang terhadap COVID ini. Pasti di kepala kita tetap sama-sama hitam, tapi isinya pasti berbeda. Tidak ada karya kita itu yang sama nantinya. Bapak yakin itu. Karena Bapak pun juga sudah pernah melakukan sebelum kalian melakukan seperti itu. Ya, Nak? Oke. Kita lanjutkan. Dampak ini juga. Nah, inti capaian tadi. Pak, diambil Pak Mejel jam tangan saya, Pak. Oh, ya, Bapak minta waktu sebentar ya untuk supaya kita simpulkan ini semuanya biar tugas kita nantinya jelas, ya. Nah, untuk bagaimana bentuknya di baju itu, bagaimana posisi gambarnya, bisa kalian desain itu di depan, itu bisa juga yang gambar yang kedua itu juga bisa dibuat seperti seperti berbingkai, ada dua bingkai seperti itu, seperti yang terlihat di gambar. Jadi gambarnya itu tidak hanya satu, boleh juga dua, tapi
menyatu antara gambar 1, 2, dan 3. Boleh Pak, di belakang gambarnya boleh, tapi nanti kita sesuaikan. Ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini, Nak? Coba, Maizal, coba. Ya Pak, berarti hari ini kita belajar melukis di baju kaos ya Pak ya. Jadi kita melukis dengan realis, dibuat di baju kaos dan kita yang mengatur posisi dan mencari idenya sendiri. Itu Pak. Pak, jadi Bapak simpulkan ya, untuk supaya semuanya paham. Nanti jadi tugas kita hari ini adalah membuat karya lukis, jadi bahannya di baju, dan itu kita posisikan sesuai dengan desain atau ide gagasan kita tadi. Tapi sebelum itu kita buat sketsanya dulu 4 buah, terus nanti kita ambil 1 dan itu akan kita angkat ya. Terus penutup, terus jaga kesehatan kalian, prokes juga ya. Prokes, karena yang sudah Bapak sampaikan tadi, prokes itu nomor 1. Yang pertama iman. Ya, ingat itu ya. Jadi sampai di sini ada yang masih bingung atau bagaimana? Sudah paham? Sudah paham, Pak. Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Berarti kita sudah bisa langsung bekerja ya. Siap, Pak. Baik, nanti kalau ada ingin bertanya atau gimana, bisa kalian telepon langsung Bapak, juga melalui WA juga bisa. Nanti kita koordinasikan tentang hal-hal yang menyangkut materi pembelajaran ini. Tetapi tetap dalam lingkup seni rupa yang berhubungan atau bertemakan dengan COVID ya. Iya Pak. Siap Pak. Dan mungkin jam Bapak sudah habis dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.